Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita sudah kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah, ensiklopedi larangan, dan kita sudah masuk pada pembahasan syufa'ah. Sudah masuk pembahasan syufa'ah. Syufa'ah ini ikhwah, seorang menawarkan bahagiannya kalau ada dua atau lebih yang memiliki tanah atau rumah, tapi pemiliknya bukan satu, ownernya dua atau tiga atau empat dan seterusnya. Salah seorang dari owner ini ingin menjual bahagian dia kepada yang lain, maka owner yang lain itu punya hak syufa'ah. Artinya mereka harus terlebih dahulu tawarkan terlebih dahulu kepada owner yang lain sebelum dijual kepada selain owner tersebut. Seandainya dia sudah tawarkan ke orang lain, kemudian ternyata salah seorang daripada ownernya itu berminat, maka boleh dia batalkan dengan orang tersebut dan dia jual kepada si owner dengan nilai yang sama, boleh. Dan dia punya hak. Si owner yang lain itu lebih berhak untuk mendapatkan bahagian temannya ini ketimbang orang lain. Demikian ikhwah. Baik. Kemudian ada khilafiyah. Bagaimana kalau dia itu tetangga? Apakah tetangga itu juga punya hak syuf'ah? Artinya kalau kita punya rumah, terus kita mau menjual rumah tersebut, apakah kita harus terlebih dahulu menawarkan ke tetangga ataukah tidak? Ikhwah, disinilah perbedaan khilafiyah di kalangan para ulama terkait dengan syuf'ah untuk tetangga. Sebahagian mengatakan selama sudah terpisah, tidak ada perkongsian. Selama sudah terpisah, sudah tahu batasnya, ini tanah si fulan dan ini tanah si fulan misalnya, sudah ada pemisahnya, tidak ada percampuran sedikit pun, maka tidak ada hak syufa'ah bagi si tetangga. Hak syufa'ah itu hanya jika satu harta dimiliki oleh beberapa orang, itu baru ada hak syufa'ah bagi si pemiliknya. Salah seorang dari pemilik, dia tidak boleh menawarkan ke orang lain selain pemilik, ya, kecuali dia tawarkan dulu kepada teman-temannya yang memiliki ini. Misalnya
sebidang tanah dimiliki oleh A, B, C, dan D. Jadi ownernya ada 4 orang, si A, si B, si C, dan si D. Kalau si A mau menjual bahagian dia, berarti kalau A, B, C, D, berarti si A dapat seperempat lah kira-kira. Jika si A ingin menjual bahagian yang seperempat ini, maka dia harus tawarkan dulu kepada B, C, dan D. Kalau seandainya dia sudah transaksi ke orang lain, kemudian sudah jadi, ternyata si B berhak, si B juga ingin memiliki, maka dia boleh membatalkan kepada transaksi dengan orang lain tersebut, karena B, C, dan D ini punya hak syufa'ah. Demikian ikhwah. Kecuali B, C, dan D tidak berminat untuk membelinya, maka dia boleh jual ke yang lain. Itu untuk harta yang memang di bawah kepemilikan 2 atau lebih. Demikian. Tetapi kalau harta tersebut tidak ada perkongsian, si A memiliki harta sebuah tanah, di sebelah tanahnya ada si B, si pemilik tanah, hanya berdampingan mereka, maka ini tidak ada hak syufa'ahnya, karena bahagiannya itu tidak bercampur, masing-masing sudah ada bahagian yang jelas. Tapi ini pendapat yang tidak ada hak syufa'ah bagi tetangga. Ini pendapat seperti Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id al-Ansar, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini juga mazhab Imam Malik, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ahmad, mazhab Imam Ishaq bin Rahway, dan mazhab Abu Saur. Jadi mayoritas para ulama cenderungnya tidak ada hak syufa'ah bagi tetangga, karena tidak ada percampuran kepemilikan, masing-masing memiliki tempat yang sudah jelas. Adapun yang lain seperti misalnya Imam Ats-Tsauri, ya, seperti Imam Ats-Tsauri, beliau seperti Ibnu Mubarak juga, beliau lebih cenderung mengatakan bahwasanya tetangga punya hak syufa'ah. Tetangga punya hak syufa'ah. Demikian ikhwah. Terus ada beberapa dalil, dan kemarin kita sudah sampai pada poin yang ke-6. Kita perhatikan. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi li jam'i bima fi hadis Jabir radhiyallahu anhu marfu'an al-jaru ahaqqu bi syuf'atil jarihi yantadhiru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahidan. Sebagian para ulama memiliki pendapat menggabungkan dua hadis ini. Hadis yang mengatakan hak syuf'ah, ya, hak syuf'ah bagi yang memiliki harta kongsi, dan hak syuf'ah yang mengatakan tetangga punya hak kongsi walaupun tidak bercampur. Itu ya. Hadis yang pertama kan menyatakan bahwa syuf'ah itu kalau tercampur. Misalnya nih, saya katakan, saya punya botol ini. Botolnya ini isinya emas. Emas sebotol kan lumayan. Udah. Tapi emas ini punya saya atau punya 4 orang. Seperti yang kita katakan tadi, kalau bercampur dia di sini, maka dia tidak boleh menjual ke yang lain selain kepada si pemilik emas yang ada di botol ini, yang 3 orang yang lain. Itu ikhwah, ya. Kalau dia sudah dipisah, maka tidak ada hak syuf'ah lagi karena dia nggak bercampur. Demikian ikhwah. Misalnya nih, ini masih bercampur nih, Kan bisa saja ikhwah, kenapa dicampur? Ada yang anting-anting, ada yang cincin, tapi cincinnya itu punya ada batu berliannya, nah gitu. Mereka punya bersama, belum dibagi-bagi nih, belum dibagi-bagi. Ada yang emasnya 24 karat, ada yang di situ ada yang 22 karat. Intinya berbagai macam bentuk emas dengan batu permatanya dalam botol ini, itu pemiliknya 3 orang, 4 orang misalnya. Untuk ngambil seperempatnya gimana? Karena bercampur-campur sudah. Oke. Kemudian si A, katakanlah
saya menjual emas saya, bahagian saya di botol ini. Jadi kalau seandainya ini dijual semua, harganya mungkin 1 M misalnya. Kalau dijual semua, berarti punya saya 1/4 M, yaitu 2.250 juta. Itu dia. Kalau saya mau jual tuh punya saya itu, maka saya harus tawarkan dulu kepada teman-teman saya yang lain yang kepemilikannya 2/3. 2/3, 3/4, ya, yang 3/4 lagi diberikan ke dia. Kalau seandainya saya sempat menjual ke yang lain, ternyata salah seorang dari kepemilikan emas di botol ini berminat, maka saya boleh membatalkan, bahkan dibatalkan, ya, bisa dibatalkan. Kalau si pemilik yang lain itu berminat, dah saya batalkan, boleh. Demikian, bahkan dia berhak untuk membatalkan, sehingga yang kepemilikan si A pindah kepada si B. Berarti si B yang tadinya punya dia 1/4 sekarang berubah menjadi 1/2. Itu ikhwah. Itu yang pertama. Hadis yang kedua menyebutkan bahwasanya ini tetangga nih, tetanggaan, ya. Kemudian karena tetanggaan saya menjual, tapi jual saya kepada tetangga. Nah, disinilah tadi khilafiyah, bahwasanya tetangga itu punya hak syuf'ah. Apa ikhwah di sini? Ya, al-jaru ahaqqu bi syuf'ah jarihi. Tetangga itu lebih berhak terhadap syuf'ah tetangganya. Si A tetangga dengan si B. Udah, si A lebih berhak terhadap syuf'ah si B. Artinya kalau si B menjual, dia harus tawarkan dulu kepada si A. Yantaziru biha wa in kana ghaiban. Di mana si A ini ketika dia mau jual, dia tunggu dulu. Dia tunggu dulu si B. Kalau si B dalam keadaan safar, tugas seminggu 2 minggu, tunggu aja dulu. Wa in kana ghaiban, walaupun dia sedang tidak berada di tempatnya. Idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalur jalan mereka itu satu. Nah, jadi bagaimana ikhwah? Digabungkanlah dua pendapat ini, dua hadis ini dengan cara yaitu berkata Ibnu Jauziyah, wa'lam annal hadis Abdul Malik bin Abi Sulaiman sahih. Ketahuilah bahwasanya hadis yang diriwayatkan dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman itu hadisnya sahih. La munafata bainahu wa baina riwayat Jabir al-masyhurah. Tidak ada pertentangan dengan riwayat Jabir yang terkenal, asy-syuf'atu fi kulli ma lam yuqassim fa idza waqa'al hudud fala syuf'ata. Di mana isi hadis Jabir itu, syuf'ah itu hanya untuk sesuatu yang belum dibagi-bagikan. Kalau sudah dibagi-bagikan, sudah jelas batas-batasnya, maka tidak ada syuf'ah. Masing-masing terserah mau jual sendiri, mau jual masing-masing, terserah. Ikhwah sampai sini bisa difahami? Belum? Minumlah dulu ya kalau gitu. Diam, belum paham. Begini ikhwah, anggaplah meja ini sebidang tanah ya, sebidang tanah. Tanah ini kepemilikannya milik saya, milik Narto, berdua kita toh. Ya Cok, dua kita ya. Pak Irsan nggak boleh di sini. Punya kami berdua nih tanahnya. Taib. Saya mau jual punya saya yang setengah. Tapi kan nggak bisa, sudut sini nggak bisa kan? Demikian. Karena bercampur punya saya. Yang penting sebidang tanah ini punya saya dan punya Narto. Udah. Taib. Kemudian saya mau menjual setengah yang punya saya. Mau menjual setengah yang punya saya kepada Pak Irsan. Pak Irsan, cocok kali Ustaz, udah saya bereng-bereng itu. Kita buat nanam buah naga, cocok itu. Misalnya. Kemudian Narto tahu. Yang pemilik ini saya bersama dengan saya. Kata Narto, Ustaz saya berminat itu bagian antum. Saya aja beli, tapi saya sudah jual dengan Pak Irsan, batalkan ke sana. Saya yang beli. Itu namanya syufa'ah. Narto punya hak syufa'ah dari saya.
Kenapa? Karena kepemilikan kami sudah masih bercampur. Terkecuali kami sudah potong. Udahlah begini aja, toh. Ini kan ini jalan, ini tanah kita bagi dua aja ya. Punya saya sebelah selatan, punya antum sebelah utara. Deal, deal. Udah. Maka terjadilah ada batas, sudah jelas perbedaannya. Mana punya saya, mana punya Narto. Kalau sudah seperti ini, terserah saya mau jual ke siapa. Demikian ikhwah. Itu ya. Karena hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Jabir, kata hadis Jabir, kalau dia sudah masih bercampur, maka hak syuf'ah. Tapi kalau sudah jelas batasnya, sudah jelas bagian-bagiannya, punya siapanya, ya tidak bercampur lagi, maka tidak ada syuf'ah. Kalau saya jual dengan Pak Irsan punya saya, Narto nggak bisa membatalkan. Kalau dia berminat. Tapi kalau masih bercampur, Narto boleh membatalkan transaksi saya dengan Pak Irsan. Itulah contohnya, ikhwan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan enggak. Narto juga punya. Kalaupun sudah dibagi dua, Narto juga punya. Kenapa? Karena dia adalah tetangga saya. Kan tetangga jadinya ini. Tetangga. Jadi bahwasanya tetangga itu punya hak syuf'ah. Pendapat kedua ini mengatakan tetap harus tawarkan dulu kepada tetangganya, walaupun sudah jelas hak miliknya, batasnya sudah jelas. Maka tetap saya harus tawarkan dulu Narto. Demikian ikhwah. Tawarkan kepada Narto. Nggak boleh saya jual pada Pak Irsan, tetap. Walaupun sudah terpisah. Kenapa? Karena Narto ada tetangga, tanah saya itu di sebelahnya Narto punya. Itu contohnya ikhwah rahimallahu. Pendapat yang kedua. Nah, hanya saja ikhwah di sana ada hadis. Hadis ini kan disebutkan, perhatikan ya. Idza kana tariquhuma wahidan, apabila jalan masuknya itu satu. Jadi jalan ke tanah saya dengan jalan ke tanah Narto satu jalan. Artinya kalau tanah saya dan tanah Narto itu walaupun berbeda tapi jalan masuknya satu, maka tetap saya tawarkan ke Narto. Tapi kalau berbeda jalan, ini sudah terbagi nih, jalannya Narto ke utara, jalannya saya ke selatan, tidak ada terjadi perjumpaan di sana, maka tidak ada syuf'ah walaupun kami sebelah-sebelahan tetangga. Kata ikhwah. Nah, itulah penggabungan antara hadis Jabir dengan hadis Abdul Malik. Hadis Abdul Malik, ikhwah, wa inna fi hadis Abdul Malik. Adapun hadis Abdul Malik, idza kana tariquhuma wahidan. Dia punya hak syuf'ah kalau tanah dia dan tanah si tetangga, kita tadi kan contohnya saya dan tanah Narto, jalan masuknya satu. Jadi kalau jalan masuknya satu, walaupun tanahnya itu sudah jelas beda, sudah jelas batasannya, maka Narto tetap mendapat hak syuf'ah. Kenapa? Karena jalan kami satu. Itu ikhwah. Kalau masing-masing jalan tidak syuf'ah. Gitulah sebagian para ulama mengkompromikan antara hadis Jabir dengan hadis Abdul Malik. Kita lanjutkan. Wa hadis Jabir la yanfi fihi istihqaq syuf'ah illa bi syarti tarfi tasarrufi turuq. Adapun hadis Jabir tidak bertentangan dengan hadis Abdul Malik. Tidak bertentangan. Karena apa? Karena selama jalur mereka berbeda. Demikian. Jadi kalau tetangga tidak punya hak syuf'ah, kalau masing-masing punya jalan. Dia punya hak syuf'ah kalau jalannya satu. Kemudian fayaqul, dia mengatakan idza ishtaraqa jiranu fi manafin kabir awis sathi awit tariqi, apabila dua tetangga yang sebelah-sebelahan memiliki satu manfaat, sesuatu yang manfaatnya sama, seperti sumur. Ya, mereka sama-sama kepemilikan sumur,
tanahnya beda, tapi ada sumur. Sumur ini mereka milik bersama. Itu deh. Paham ya? Kan bisa saja kalau dulu kan sumur itu siapa yang gali dia yang punya. Itu dia. Jadi ini tanahnya beda, tapi ada sumur. Sumur tuh punya mereka bareng berdua. Atau as-sathu, tanahnya ini dia beratap. Tanahnya sudah bagi dua. Sebelah selatan tanah saya, sebelah utara tanah Narto. Tapi ini kita atapnya sama. Sama-sama punya atap. Demikian ya. Kita bangunnya sama. Jadi atapnya kepemilikan bersama. Potong dua, runtuh dia. Misalnya begitu. Udah. Atau at-tariq, atau jalurnya sama. Fal jaru ahaqqu bis-saqbi jarihi di hadis Abdul Malik. Maka si tetangga lebih berhak untuk mendapatkan bahagian tetangganya berdasarkan hadis Abdul Malik. Kalau hadis Abdul Malik kan hanya menyebutkan jalan. Artinya semua perkara jika kepemilikan itu punya satu manfaat yang bareng, maka tetangganya punya hak syufa'ah. Contohnya misalnya kita jual buku. Dah. Saya punya toko buku, Narto punya toko buku. Saya jual buku agama, Narto punya jual buku umum. Biasanya lebih laris yang mana? Jual buku umum biasanya. Bagi dia datang ke sekolah-sekolah. Udah, sekaligus bawa roti ke sekolah. Udah. Tetapi saya dan Narto ini, ya, saya dan Narto punya mobil pickup bareng. Tok, kita beli sama aja lah. Nanti kalau ada pendistribusian ya udah kita bareng aja. Mobilnya sama nih. Udah, mobilnya kami sama. Terus saya mau menjual kepemilikan saya, toko buku saya misalnya, atau sebaliknya. Sementara kita memiliki satu yang sama, yang manfaatnya itu terkait dengan toko buku. Demikian ikhwah. Atau di belakang itu kita punya toko buku, di belakangnya ada percetakan buku yang kita bareng sama punya. Kita beli bareng. Di belakang ada gudang. Gudang ini gudang cetak buku, mesin cetak buku. Di mana mesin cetak buku ini saya dan Narto beli bareng. Dah, satu hari Narto mau jual toko bukunya, saya juga atau saya. Maka karena ada terkait dengan toko buku ini satu perusahaan yang bareng, maka Narto lebih berhak membeli toko buku ini. Kenapa? Karena toko buku itu ada satu hal yang dimana dia bersama kepemilikan dengan tetangganya. Ngerti ikhwah ya? Kok nggak ngerti juga udahlah, cuma lagi. Gitulah lebih kurang. Ya. Nah, itu untuk menggabungkan antara hadis Abdul Malik dan hadis Jabir. Fa idza lam yashtarika fi syai'in minal manafi'. Apabila sama sekali tidak ada kongsinya sama sekali, baik tanahnya maupun ada hal-hal yang berkongsi, maka fala syufa'ata li hadis Jabir masyhur. Maka tidak ada syufa'ah berdasarkan hadis Jabir yang sangat masyhur. Paham ya Pak ya? Ya. Jadi baik syufa'ah itu baik kepemilikannya barang atau kepemilikannya sudah dibelah, udah masing-masing, tapi masih ada benda di situ yang kepemilikannya sama. Ya, misalnya seperti sumur, tengah-tengah lagi sumurnya. Demikian. Atau sumur bor, tengah-tengah. Kita belinya bareng nih, bornya bareng. Karena 100 meter, 11 juta kita keluarkan duit. Saya 5,5, Narto 5,5. Demikian. Saya nggak bisa kepemilikan sendiri, itu punya Narto juga. Jadi gimana? Ketika saya jual tanah saya ini, maka karena ada di situ kepemilikan yang bareng, maka tetangga saya Narto punya hak syuf'ah. Namun kalau tidak ada sama sekali, sumur saya, bukan sumur Narto, Narto juga punya sumur. Lahan parkir saya, Narto juga punya lahan parkir. Tidak ada sedikit pun yang bergabung di situ, maka tidak ada syuf'ah.
maka tidak ada syuf'ah. Demikian ikhwah. Qala Syaukani fi Nailul Awtar, berkata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, ala annahu yumkinul jam'u baina bima hadis Jabir al-ati, bahwasanya mungkin untuk digabung antara hadis Jabir yang akan datang dengan lafaz idza kana tariquhuma wahidan, yaitu apabila jalurnya satu, jalur tanahnya satu, tapi kalau masing-masing punya jalan maka tidak ada syuf'ah. Fa innahu yadullu ala annal jiwar la yakunu muqtadiyan li syuf'ati illa mattihadi tariqi la bi mujarradiha. Bahwasa ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu tidak memiliki hak syuf'ah kecuali illa mattihadi tariq, kecuali dikarenakan adanya jalur masuk yang sama. La bi mujarradihi, bukan dikarenakan statusnya hanya sebagai tetangga. Jadi kalau seandainya dia tetangga nih, yang Narto jalannya ke selatan, yang saya jalannya ke utara, tapi tetangga, hanya dikarenakan tetangga maka Narto tidak punya hak syuf'ah. Tapi dikarenakan apa? Kalau jalurnya sama. Dikarenakan jalurnya sama maka Narto dapat syuf'ah bukan dikarenakan status dia sebagai tetangga. Itu ikhwah. Wala udhra liman qala bihamlil mutlaq ala al-muqayyad fi hadha wa in qala bi sihhati hadzal hadis. Maka tidak ada uzur juga untuk orang-orang yang mengatakan ya mutlak, yang mutlak dikaitkan dengan hadis yang muqayyad. Yang mutlak dikaitkan dengan hadis muqayyad. Yang mutlak ini kan ikhwah, tidak ada syuf'ah bagi yang tidak ada bercampur kepemilikan. Kemudian dikaitkan dengan kecuali kalau jalurnya satu, jalannya satu. Itu yang mutlak. Kemudian dikaitkan dengan yang jalurnya satu. Kalau jalurnya nggak satu, maka tidak ada syuf'ah. Itu apabila hadis ini bagi orang yang hadis menunjukkan hadisnya sahih, yang meyakini bahwasanya hadis ini sahih. Wa qad qala hadza a'ni as-subutu syufa lijar mattihadi tariqi ba'du syafi'iyyah wa yu'idu anna syar'iyyah asy-syufa'ati innama hiya lidafi darar. Bahwasanya ada yang mengatakan adanya syuf'ah bagi tetangga apabila jalurnya satu, seperti sebagian ulama Syafi'i. Artinya sebagian ulama Syafi'i menyatakan bahwasanya ada hak syuf'ah apabila jalan masuknya satu. Wa yu'ayyidu asy-syar'iyyati syuf'ah, dan pensyariatan syuf'ah ini fungsinya apa? Lidafi'id darar, untuk menghilangkan kemudaratan ala jari terhadap tetangga lam yusyarik fil asli, yang tidak sama sekali memiliki. Wala tariqun illa wa ila nadirun, dan juga tidak jalan masuk kecuali satu hal yang sangat jarang. Begini ikhwah maksudnya. Artinya kita membahas tetangga tidak ada manfaat yang sama. Masing-masing sudah jelas batasannya, tanahnya. Tidak ada satu jalur juga, masing-masing punya jalan masing-masing. Masing-masing punya sumur masing-masing. Namun kata yang mengatakan tetap saja tetangga dapat hak syufa'ah. Kenapa? Karena kan bisa saja tetangga itu bersabar dengan tetangga yang lain. Mungkin dikarenakan ada ribut-ribut tetangga. Nah, gitu kan. Dikarenakan ada keributan-keributan tetangga. Maka di sini katakan kalaupun seperti itu ada, tapi itu jarang. Itu satu hal yang jarang. Kan bisa ikhwah, rumah kita jelas, rumah tangga jelas, tapi ada nggak bisa yang mengganggu dia dari kita? Misalnya suka mutar musik kencang-kencang, demikian, Ustadz musik haram, oke, murotalnya kuat-kuat, pakai toa dia ke tetangga gitu, demikian, ya, dia bilang biar lari setan tetangganya. Demikian ikhwah, terganggu tetangga. Bukankah tetangga juga? Demikian ikhwah. Atau misalnya
tetangganya rumahnya gubuk atau tetangganya satu lantai, tetangga sebelah, 3 tingkat. Demikian. Begitu terbit matahari, dia nggak dapat sama sekali. Jam 1 baru dapat matahari. Ya namanya dia menghadap ke barat, tetangganya menghadap ke timur. Jadi dia di belakang rumah tetangga. Tetangganya tanahnya rumahnya tingkat 2. Ada lagi mungkin dia di tengah-tengah, tetangganya ini punya rumah tanah letter U, set. Tangannya tengah-tengah. 2 tingkat semua. 2 tingkat di sini. Wah, gelap terus tuh tetangganya di tengah-tengah ini. Jalan di sini nih, jalan nih. Nah, kan bisa aja ikhwah. Secara kasat mata, ya ada juga lah tetangga itu merugikan tetangga yang lain. Buktinya seperti ini. Kalau rumah tetangganya kecil, sementara rumah dia mengelilingi tetangga. Tingkat 2. Dia hanya dapat matahari kapan ini? Jam 12 saja. Jam 12 saja. Jadi kalaupun dia punya tanah lebar di belakang, bakal nggak subur. Kenapa? Nggak ada kena matahari. Datang si tetangga buat jembatan buat di atas dia. Demikian, tertutup semua. Jadi wah gimana? Itu menunjukkan tetangga itu juga bisa memudaratkan tetangga yang lain. Tapi yang seperti ini, kata penulis, kata Imam Syaukani, yang begitu-begitu jarang. Ya, yang begitu-begitu itu jarang. Dia memudaratkan tetangganya, tapi jarang seperti itu. Jarang pula tetangga ini melarang-larang tetangganya meningkatkan rumahnya, ya kan? Apalagi kalau kita di kota, tetangga rumahnya di pinggir jalan, awak dalam gang. Demikian. Tentunya cenderungan orang kalau buat rumah di pinggir jalan besar, ruko kan? Nah, paling tidak 2 atau 3 tingkat lah. Berarti terhalanglah tetangga ini dapat angin. Gak bisa, kenapa? Anginnya dari timur terus. Demikian. Sementara tetangga hanya dapat angin kalau datang dari Bahoro. Hanya dapat angin Bahoro dia. Demikian. Angin timur nggak dapat dia, misalnya begitu. Dia merasa rugi, nggak bisa ini. Tolonglah diruntuhkan rumahmu. Nggak bisa seperti itu, ikhwah. Itu dia. Nah, itu namanya sesuatu yang merugikan tetangga. Tetangga merasa terugikan, tapi ini jarang. Ya, jarang tetangga itu merasa dirugikan kalau seandainya dia memang tetangganya membangun rumah tingkat. Nah, demikian ikhwah. Itu dikatakan Imam Syaukani itu jarang terjadi merasa. Kalau sudah jelas bahagian-bahagiannya, ada hal-hal yang bisa mengganggu tetangga, itu jarang. Ya. Kemudian wa'tibaru adan nadir yastalzim subutu syuf'ah lijari ma ada min mulasaqah. Dan berdasarkan hal-hal yang jarang ini menunjukkan tetangga itu punya hak syuf'ah walaupun mereka tidak berdampingan. Li'anna husul darar lahu qad yaqa fi nadir halat. Karena bisa saja tetangga itu dimudaratkan dengan hal-hal yang jarang terjadi. Kahaja bisyams, seperti dia terhalang mendapatkan cahaya matahari. Wattilawal aurah, dia atau tetangganya itu bisa melihat aurat tetangganya. Ya, misalnya si tetangga punya kamar mandi. Kamar mandi di luar, tak pakai atap, tembok gitu aja. Tetangga rumah tinggi, jendelanya bisa nengok ke bawah. Demikian, terlihat aurat. Ini kan merugikan tetangga. Demikian. Ya seharusnya siapa yang salah ini? Tetangga yang kamar mandi yang nggak pakai atap atau tetangga yang meningkatkan tanahnya? Hah? Yang mana? Yang punya atap atau yang tingkat rumahnya? Apa bisa, Bang? Tolonglah, jangan tingkat. Kenapa? Kamar mandiku tak beratap. Bisa begitu? Ya nggak bisa dia larang-larang. Demikian, nggak bisa dia larang-larang. Karena itu hak dia. Jadi gimana? Supaya kamu nggak terlihat istrimu lagi mandi, dibuatlah atap. Begitu ikhwah, dibuat atap. Demikian caranya, bukan tetangganya nggak bisa. Saya nggak izin kamu buat rumah tingkat. Kenapa? Karena kalau
kamu buat rumah tingkat, nanti nampak kami mandi-mandi. Begitu, nggak akan ada kamusnya seperti itu. Taib. Kemudian wa nahuhuma min rawahih karihah allati yata'adza biha, atau aroma-aroma yang tak sedap yang mungkin tetangga itu akan terganggu dengan aroma tersebut. Warafil aswat, ataupun suara-suara tetangga yang bisa mengganggu tetangga sebelahnya. Wasima'u ba'dul munkarat, atau si tetangga bisa mendengar suara-suara yang mungkar. Misalnya si tetangga ini suka mutar musik misalnya, sampailah ke rumah tetangga. Wala qail bisubuti syufa'a liman kana kadzalik. Jadi yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan, seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan syuf'ah bagi tetangga. Demikian ikhwah. Ya. Alasan seperti tadi itu, seperti nggak dapat sinar matahari. Begini juga ikhwah. Apalagi rumah kota. Rumah kita rumah rendah. Jalan kalau kalau hujan dikit banjir. Udah. Di rumah tetangga yang rendah, rumah lama ini ada rawa. Misalnya nih, saya punya rumah rendah. Rumah lama kan rendah. Ya, paling nggak sejajar dengan jalan. Di sebelah ada rawa, punya narto. Biasanya semua air-air ini perginya ke tanahnya narto, ke rawa. Narto dapat rezeki nomplok. Ditimbunnya itu rawa. Naikkannya semeter, bangunnya bangunan rumah. Sehingga ketika hujan kemana larinya? Ke rumah orang ini. Tadinya kan ke rawa. Tapi narto sudah timbun tuh rawanya. Bangun rumah dia 1 meter lebih tinggi dibandingkan rumah sebelahnya. Akhirnya banjir-banjir tuh masuk ke rumah si tetangga. Bisa nggak tangga ini komplain? Kamu gara-gara kamu bangun rumah. Bisa begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi ikhwas, saya lihat, ini kan parit nih, resmi kan paritnya kan? Tutupnya di sini. Kenapa? Air dari sana ngalir kemari. Loh, gimana caranya? Ya air harus ngalir, mau kemana perginya? Gara-gara air mengalir masuk ke rumah kami. Bisa begitu? Nggak bisa, itu sudah parit umum. Bukan parit pribadi. Kalau masing-masing orang menutup begitu, sana. Kalau gitu Pak, air Bapak kalau kemari, kututup parit di sini. Sana juga tutup. Yang punya sungai, ujung sungai tutupnya. Kenapa? Gara-gara sungai ini ada banjir kampung kami. Aduh, repot kali begitu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau mau tanah Anda nggak banjir, naikkan timbun. Timbun 2 meter. Insya Allah nggak banjir itu sampai tahun 2000 berapa itu. Demikian. Kan sekarang ini berlomba, saya kira di sini juga berlomba tinggi nih. Dulu kan nggak banjir. Kenapa? Masih banyak rawa ya kan Pak? Sekarang gimana? Kemarin banjir nggak? Waktu Kampung Lalang banjir sih banjir. Oh, estate, Masya Allah. Tapi kalau hujan lokal banjir, hujan lebat di sini. Dalam masjid sana banjir. Oh, rendah masjid sana. Begitu. Bisa komplain orang sana. Ini air kan nggak boleh ngalir di sini, bisa? Kan nggak bisa. Ya air sifatnya mencari jalur yang rendah. Supaya nggak banjir, tinggikan rumah Anda. Demikian, tinggikan rumah Anda. Demikian ikhwah. Jadi itulah yang dijadikan alasan tetangga itu punya syuf'ah. Kenapa? Dia bisa membuarkan tetangganya. Nah, itu ikhwah. Ini yang dibantah oleh sebagian ulama. Itu kan sebab-sebab yang bisa-bisa aja. Jarang-jarang ya seperti itu orang komplain. Jarang-jarang yang seperti itu. Tahu Manhattan? Ini dulu apa itu? Yahud, bukan Yahud itu. Saya ingat dulu, rumah makan Yahud. Ingat nggak? Hah? Ingat nggak? Kan itu kan tadi rawa-rawa kan? Rawa. Aduh, Narto lahir di sini nggak ingat. Saya sering lewat. Itu mereka buat rumah makan, kan rawa itu dibuat agak jalur ke bawah dalam. Rumah makan Yahud, bukan Yahudi, Yahud. Bukan Yahudi, Yahud. Tapi saya bacanya Yahudi. Dia karena Yahud pakai tanda seru.
Yahud, maksudnya Yahud, maksudnya bagus, Yahud gitu kan ada. Tapi karena pakai seru, Yahudi. Baca jadi Yahudi. Kan itu dulu rawa itu, Manhattan ini. Kemudian mulai dari bangun Ring Road, akhirnya dibeli Manhattan jadi bagus gitu dia. Dulu yang apa namanya, yang air-airnya ke sana larinya. Nah, sekarang nggak ada lagi. Akhirnya kemana? Ke perumahan apa ini? Hah? Bumi Asri. Ke sana larinya. Demikian, banjirlah di sana. Gimana bisa kita tahan-tahan? Ya nggak bisa. Demikian. Atas dasar hak itulah maka tetangga itu punya hak syufa'ah. Oh, itu nggak bisa. Jadikan sebagai dasar. Ya, ikhwah. Wala qail bi subuti syufa'ah liman qala kadzalik. Liman kana kadzalik, dan tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya itu sebagai hak syufa'ah bagi yang terkena mudarat tetangganya yang seperti itu. Wad-dar nadhir ghairu mu'tabarin. Adapun kemudaratan yang jarang itu nggak bisa dinilai. Tidak dianggap. Li'anna syari' allaqal ahkamu bil umuril ghalibah wa al fardi, karena hukum itu biasanya terkait dengan perkara-perkara yang pada umumnya terjadi. Perkara-perkara yang pada umumnya terjadi. Fa'al fardi anal jar lughatan la yutlaqu illa ala man kana mulasiqan ghairu musyarikin. Karena tetangga itu secara bahasa jar yaitu dinamakan untuk orang-orang yang kepemilikannya berada di sampingnya, bukan kepemilikan yang bersama. Yang bagi takyidul jiwar bittihadit thariq. Oleh karena itu, kalaupun dikatakan syufa'ah harus dengan cara mengatakan jika jalannya sama, satu. Wa muqtada anna la thabata syufa'ah bi mujarrad jiwar wal haq. Berarti hanya berdasarkan karena dia tetangga itu tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya tetangga punya syufa'ah. Tapi yang bisa dijadikan dalil yaitu jika ada sesuatu yang mereka manfaatnya masih bareng merasakannya. Apakah jalannya satu, ataukah di situ ada sumber yang sama-sama kepemilikannya, apalagi misalnya, atau hal-hal yang lain lah ikhwah yang memiliki kepemilikan yang sama, maka kepemilikan yang bersama, maka baru ada hak syuf'ah. Tapi kalau hanya sekedar dia tetangga yaitu di samping, maka tidak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jelas ya? Itulah ikhwah terkait dengan masalah hak syuf'ah. Intinya gini aja sih. Bahwasanya hak syuf'ah itu ada bagi orang-orang yang memiliki kepemilikan barang kongsi. Apapun dia, rumah kah, sepeda motor kah, mobil kah, tanah kah, kebun kah, selama mereka memiliki kepemilikan bukan satu orang, selama kepemilikan bukan satu orang, jadi dua atau lebih, maka mereka yang memiliki si pemilik yang memiliki bersama itu punya hak syuf'ah. Ya, itu punya hak syuf'ah karena miliknya bareng. Apabila salah seorang pemiliknya menjual kepada yang lain, maka owner yang lain itu berhak untuk membatalkannya kalau dia berminat untuk mendapatkan bahagian teman yang lain. Itu ikhwah, itu syuf'ah. Tetapi apabila sudah terpisah, misalnya kepemilikannya mobil misalnya, mobil ini biasanya mereka sewa, nanti hasilnya mereka bagi dua. Mereka bagi dua, setengah untuk si A, setengah untuk si B. Kenapa? Karena mobil pick up-nya ini punya berdua. Maka si A tidak boleh menjual ke yang lain sebelum menawarkan kepada si B. Baik. Sekarang ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Terkecuali kalau sudah pisah, bertengkar si A dengan si B. Udahlah kita potong dua aja lah mobil nih. Oke, kepala kau, aku buntutnya. Sepakat pula itu. Sepakat. Oke, dah. Pak, gergaji dua misalnya. Ini kan apa? Kisah-kisah. Contoh-contoh aja nih. Enggak pula ada yang kayak begitu kan, bagi duanya. Kalau biasa bagi dua, bagi tengah lagi gitu. Tapi kan nggak jadi mobil ini. Jadi gimana cara bagi duanya itu?
Jual lah, nggak bisa dibagi dua, nggak bisa digergaji dua. Ini kepalanya, ini ekornya, ya nggak pick up lagi namanya. Hah? Odong-odong. Ada demikian. Jadi kecuali sudah dipisah misalnya, atau mungkin odong-odong lah cocoknya ya. Odong-odong itu kan ada mobilnya, ekornya ada 5 misalnya. Ekornya ini seharga mobilnya, gitu oke lah. Kita buatlah contohnya biar agak bagus sedikit. Udah. Selama odong-odong ini punya bersama, maka bagi bersama. Tapi ketika sudah dipisah, udahlah. Ekornya untuk kamu, mobilnya untukku. Demikian. Lepaslah, ditariklah itu penyambungnya kan. Tarik, udah. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada syuf'ah. Siapapun yang punya ekornya ini, dia jual kepada siapa saja, maka dia sudah boleh. Demikian juga yang memiliki mobilnya, dia jual ke siapa saja, dia sudah boleh. Tidak perlu harus izin ataupun menawarkan kepada yang punya ekor. Yang punya ekor juga ketika dia mau jual, gak perlu dia izin ataupun menawarkan kepada yang punya mobil. Gitu ikhwah. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah, syuf'ah tetangga, kalaupun sudah ada batasannya, tapi apabila ada satu perkara yang memang kepemilikannya masih bersama, penggunaannya masih bersama, seperti 2 bidang tanah tapi jalannya satu misalnya, ya, atau sumurnya satu, maka karena ada yang masih bersama kepemilikannya, bukan semua, ada sebagian yang masih kepemilikan sama, maka ada hak syuf'ah bagi tetangga. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia terkait dengan syuf'ah yang sudah kita pelajari. Jadi intinya kalau hanya sekedar tetangga, ya, tidak ada hak syuf'ah bagi tetangga. Oke lah ikhwah. Kok repot kali menjelaskannya hampir 1 jam itu aja. Tapi ya begitulah dia supaya lebih jelas ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Syuf'ah. Campur tanah liat, campur pasir gitu. Oh, kepemilikannya. Ke si C. Kepada siapa? C ya. Terus si B ini tahu. Cuman dia mau beli pun nggak punya duit. Jadi ditunggunya sampai dia punya duit. Apa syuf'ah itu ada masa berlakunya? Enggak. Jadi kalau seandainya si A perlu duit misalnya, ya, perlu duit, sementara B nggak bisa beli, maka dia boleh tapi dia sudah tawarkan ya. Sudah tawarkan? Belum tawarkan? Enggak, dia harus tawarkan dulu. Karena dia dijualnya, cuman si B ini nanti aja jadi masalahnya setelah dia punya duit. Makanya ada masa berlakunya atau tidak. Jadi misalnya ada 2 tahun dia baru dia masalahkan hak syuf'ah. Pintar juga si B. Dan antum bagus juga cari soal agak susah sedikit. Waktu itu si B tidak punya kesanggupan, yakin gitu ya, punya kesanggupan. Tapi nanti apakah hak syuf'ah itu ada kadaluarsanya gitu. Ya. Tapi dia kongsi nih. Kok bisa si B nggak tahu? Gimana caranya? Selek. Bahasa apa pula selek gitu ya. Jadi si A ini dia barunya sepihak saja. Ya udah sebelah timur buat dia, sebelah barat penyaku, itulah yang dijual, itulah. Tapi nggak dikompromikan sama si B tadi. Batas sudah tahu. Tapi pokoknya sebelah timur, sebelah barat, batas belum tahu. Tapi si A ini tadi yang hanya persepsi dia aja gitu. Oh, tidak kesepakatan. Iya, sepihak. Kemudian dia jual diam-diam. Kemudian si B tahu ini jual ke sana tapi belum punya duit.
Kemudian setelah 2 tahun dia punya duit, dia tuntut. Ya, begitu. Zahirnya gimana ikhwah? Punya hak enggak? Allahu a'lam bissawab, punya hak. Kenapa? Kenapa dia tidak tawarkan kepada si B? Karena ketika dia tawarkan kepada si B nggak sanggup, langsung dia bisa. Iya, kadang kan gitu. Kalau dia mau dia beli, kalau enggak dia tinggalkan. Kenapa si A tidak tawarkan? Padahal toh kalau ditawarkan si B tidak punya ini, tidak bisa, dia sudah bisa menjualnya kepada si C. Jadi si B pun dia tahu syariat gitu kan. Oh, kami udah belajar di Prona ini. Awas 2 tahun lagi. Dia Allahu a'lam bishawab, dia punya hak syuf'ah. Dan itu kan jual beli zaman dulu ya kayak gitu. Kok bisa pula si C bisa membelinya, mau membeli? Yang mana? Pokoknya timur punya aku, barat punya dia. Yang kujual sebelah timur. Dari mana-mana? Pokoknya sebelah timur. Kalau jual beli dulu boleh lah ya kan. Aja ngambo gitu. Itu berapa jauh tanahnya gitu. Itu ikhwah. Tuh kalau sekarang nggak bisa. Nggak akan mungkin bisa dia jual. Kalau dia punya tanah kongsi, maka saya katakan pintar juga dia buat sulit. Kalau sekarang nggak bisa lagi jual seperti itu, nggak bisa lagi jelas. Sedangkan kita jual tanah, istri harus ikut. Ketika kita beli, istri nggak ikut. Mau jual, istri harus ikut, gitu kan? Itu dia, pinter. Nah, apalagi dia mau jual tiba-tiba punya sendiri, istri nggak tahu, oh nggak bisa sekarang ini. Kecuali kalau mungkin sudah inilah ya, percaya kali atau antara adik dengan kakak gitu kan. Ada lagi silakan. Nggak ada. Jadi Tok mau jual di sebelah mana Tok? Ada? Sudah jelas lah syufa'ah ini ya. Insya Allah sudah jelas syufa'ah ini. Ya. Ketika khotib lagi di atas mimbar, nggak boleh melakukan perbuatan yang sia-sia. Terus ada orang datang, dia ada salaman dan mengucapkan salam. Maka itu perbuatan sia-sia kita untuk salam saja, tapi tidak usah dijawab. Salam saja, tapi tidak usah dijawab. Misalnya khotib sedang berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak usah sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh. Udah biar saja khotibnya mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaum muslimin Allah berikan, kaum muslim Indonesia Allah berikan seorang pemimpin yang soleh. Jangan katakan amin di situ. Amin, jangan. Kita lagi dalam khutbah, nggak boleh ngomong, nggak boleh. Atau khotib sedang berkhutbah, kita zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Nggak boleh. Lagi. Kenapa kok pada lemas hari ini? Gara-gara syufa'ah. Gara-gara syufa'ah. Kepemilikan ya saham. Iya, saham. Artinya saham itu kan kepemilikan. Kepemilikan. Jadi syufa'ah ini terkait dengan apa? Ketika menjual saham itu, sahamnya kita itu. Ya. Dengan ya. Jangan tawarkan dulu kepada pemilik, kepada owner-owner yang lain. Jual ke yang 300 juta. Iya, karena pedagang. Karena kan tadi dikatakan
dengan harga yang sama, kan ingat hadis yang lalu, dengan harga yang sama. Kan disebutkan kemarin. Nah, bimislin audil musamma, dengan harga yang sama. Ini ada yang beli ini 300 juta, gimana? Kalian mau beli nggak? Kita tawarkan ke owner lain, nggak bisa lah, kami sanggupnya 250, jualan ke 300. Boleh kalau begitu. Ada lagi? Oke lah ikhwah, kalau nggak ada kita pulang ya. Demikianlah ikhwah, azallahu wa iyyakum. Kajian berikutnya akan membahas masalah sewa menyewa. Pembahasan tentang al-ijarah, sewa menyewa. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, syarrul kasbi mahrul baghi, seburuk-buruk hasil kerja yaitu hasil daripada pelacuran. Wa thamanul kalb, hasil dari jual anjing. Wa kasbul hijam, yaitu hasil daripada berbekam. Seburuk-buruk hasil kerja dari melacur, kemudian menjual anjing, dan juga upah bekam yang dia ambil oleh tukang bekam. Itu seburuk-buruk hasil. Jadi apa hukum mengambil upah bekam? Ya, itulah yang akan kita pelajari malam Jumat yang akan datang. Demikian ikhwah. Karena Rasulullah menyamakan dengan pelacur. Jadi hasil bekam itu sama dengan hasil pelacur, sama dengan hasil jual anjing. Itu ikhwah. Nantilah akan kita bahas secara rinci. Demikian ikhwah, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.